Ya, yang lalu kita sudah discuss dari rute peroral ya. Ini masih ada sebagian kecil dari rute peroral yang didiskusi, yang perlu disampaikan. Yang lalu kita sudah diskusi kalau dari rute ekstravaskular, khususnya peroral ya, karena bagaimana profil kadar obat di dalam darah versus waktu. Ya, profil kadar obat dalam darah versus waktu kalau obat itu diberikan per oral yang lalu ditunjukkan bahwa kurvanya itu akan naik ya sampai kondisi puncak, kemudian dia akan turun. Ya, tapi kenyataannya nanti Anda akan bisa lihat gambar seperti ini. Ya, jadi eh, bisa jadi kita akan dapatkan kadar itu naik, tapi kenapa ya? Oh, nggak terus naik, tapi dia akan turun atau kadang-kadang tetap aja di situ dari waktu ke waktu, kemudian baru akan naik lagi. Ya, yang ini sudah relatif naik tinggi, tapi kemudian dia turun, tetapi beberapa saat waktu kemudian dia naik lagi. Ya, demikian juga untuk gambar yang ketiga ya, jadi naik, kemudian apa namanya turun, tetapi ada. Jadi kalau yang lalu kita gambarkan C, ini kadar obat di dalam darah versus waktu, maka kurva itu akan naik sampai puncak, kemudian dia akan turun. Ya, tapi pada kenyataannya kita akan dapatkan profil seperti ini kalau kita melakukan apa percobaan yang sesungguhnya ya. Nah, ini yang disebut ya ada puncak dan kenapa kok bisa terjadi demikian? Itu ada beberapa hal ya. Penyebabnya bisa hanya gangguan dari pengosongan lambung ya atau gangguan dari motilitas dari usus. Kemudian ada makanan, jadi kita lagi intake, tapi apa namanya kemudian kita makan. Ya, seperti yang saya sampaikan. Jadi kalau kita intake obat, sebagian sudah ada dikeluarkan dari lambung, tapi kemudian kita makan. Maka obat yang ada dalam lambung pasti akan tertahan di dalam lambung, ya, sampai makanan tadi akan terdigesti. Baru kemudian dikeluarkan bersama makanan tadi dari dalam lambung. Atau ada kegagalan sediaan tablet, ya. Jadi dari proses manufacturernya, entah formulanya atau karena proses produksinya, maka ternyata pada saat tablet itu kita gunakan, hanya pertama adalah mungkin akan terlepas sebagian, terdisintegrasi, terdisolusikan, ada terabsorpsi, tapi ada bagi sebagian yang lain yang masih akan hancurnya butuh waktu beberapa waktu kemudian. Nah, ini nanti juga akan bisa memunculkan puncak yang kedua. Ya, jadi kalau terkait dengan pengosongan lambung tadi eh, obat kita menggunakan obat sebagian sudah keluar, ini yang memunculkan puncak pertama. Ya, kemudian ada penundaan pengosongan lambung, ya, dan baru akan dikeluarkan beberapa saat kemudian, maka ini akan memunculkan puncak kedua. Jadi ini bisa terjadi kondisi ini ya baik apa gangguan pada faali atau sediaan atau karena makanan, tapi ada satu lagi fenomena yang disebut siklus enterohepatik ya. Jadi kalau obat itu mengikuti siklus enterohepatik, maka ada kerentanan obat itu akan memunculkan adanya fenomena dua puncak ya. Kalau kita bicara siklus enterohepatik, maka biasanya ini berkait dengan sirkulasi empedu yang ada di dalam tubuh kita. Kita tahu empedu itu diproduksi oleh liver kita, ya. Posisi liver di sini diproduksi oleh liver kita dan kemudian untuk aliran empedu pun dia punya saluran tersendiri, ya, tidak tercampur dengan uh,
pembuluh darah atau sinusoid yang ada di liver kita. Ya, jadi salurannya sendiri. Jadi ada bile canaliculi, ya. Nah, empedu yang diproduksi di liver tadi akan masuk ke saluran empedu, kemudian akan mengalir, ya. Aliran empedu pada kondisi normal tidak ke sirkulasi sistemik, ya, tapi dia akan masuk ke kantong empedu Anda, ya. Kemudian cairan empedu itu tidak keluar secara kontinus, ya. Jadi dia keluar secara periodik kalau ada perintah untuk mengeluarkan empedu. Ya, misalnya di Anda pada pasca makan yang kaya lipid, ya, maka di sana nanti ada sinyal yang akan memerintahkan kantong empedu Anda untuk berkontraksi sehingga keluarlah cairan empedu ke duodenum. Itu siklus normal dari empedu. Nah, terkait obat, tadi Anda sudah tahu bahwa kalau kita menggunakan peroral, obat itu akan masuk, ya, pembuluh darah dan aliran darah ini nanti akan bergabung ke vena porta dan masuk ke dalam liver Anda, ya, masuk ke dalam liver Anda. Nah, pada saat obat yang ada di dalam darah di liver tadi, maka ada peluang untuk berdifusi ke jaringan yang ada di dalam liver Anda, di antaranya adalah masuk ke apa namanya saluran empedu, ya. Tentunya nggak semua obat, ya, yang bisa melakukan ini karena empedu itu terdiri dari garam-garam empedu, ya. Jadi karakter dari empedu itu polar, ya. Jadi konsep like di soft like tetap berjalan. Jadi obat yang polar nanti adalah yang akan yang bisa menembus nanti ke empedu, ya. Nah, obat-obat yang apa bisa menembus empedu itu satu adalah obat yang polar, yang kedua adalah biasanya obat ini dalam bentuk konjugat, ya, terkonjugasi. Ya, jadi obat itu kalau masuk ke tubuh kita dan dia akan ada peluang mengalami metabolisme. Metabolisme itu ada beberapa fase. Di antaranya fase satu itu adalah untuk menambah gugus-gugus polar dari obat dan fase 2 adalah fase konjugasi dari hasil reaksi fase satu, ya. Jadi obat yang sudah polar tadi dikonjugasi, konjugasinya dengan apa? Bahan-bahan yang memang sudah ada disiapkan di tubuh kita. Bisa sulfat, bisa glukuronat, bisa merkapturat, ada glutathione seperti itu, ya. Nah, obat tadi akan dikonjugasi dan biasanya obat-obat inilah yang akan bisa larut di cairan empedu Anda, ya. Jadi kalau obat tadi ngikuti siklus dari sirkulasi empedu, berarti nanti dengan berjalannya waktu, kalau nggak ada perintah pengeluaran empedu, akan ada sejumlah obat yang cukup bermakna yang terakumulasi di liver, di empedu kita, ya. Dan begitu ada perintah mengeluarkan, berarti juga ada sejumlah obat yang bermakna yang akan masuk ke dalam usus Anda dan biasanya di sini juga kaya enzim pemecah obat dari konjugatnya tadi. Sehingga nanti dengan keluarnya obat, ya, bersama empedu akan tersedia sejumlah obat yang siap untuk direabsorpsi. Sehingga fenomena inilah yang akan menimbulkan fenomena dua puncak, ya. Dan proses sirkulasi empedu dari apa namanya eh, dari hati ke kantong empedu, kemudian ke duodenum, ke ileum, dan ada peluang nanti direabsorpsi, empedu juga ada peluang direabsorpsi, maka ini yang disebut siklus enterohepatik.
Ya, jadi kalau hmm, bicara ini gambar ini kan menunjukkan proses sirkulasi yang ada di dalam darah Anda, yang kadang-kadang kita dengan mudah menggambarkan proses distribusi obat di dalam tubuh kita ya. Jadi misalnya tadi kalau obat diberikan per oral ya, kalau diberikan per oral maka posisi obat di lumen usus Anda ya akan menembus dinding usus Anda, akan masuk ke vaskular Anda, kemudian masuk ke liver ya. Nah, obat tadi kalau kita menggunakan obat berarti obat ada di dalam darah, di pembuluh darah yang ada di liver ya. Sebagian obat nanti akan ada tadi terlarut di atau berdifusi ke saluran empedu ya, yang nanti akan terlarut di cairan empedu di sana. Sebagian tetap ikut aliran darah ya. Kemana aliran darah seperti yang lalu sudah ditunjukkan bahwa aliran darah dari liver nanti akan bisa masuk ke jantung, kemudian dari jantung akan didistribusikan ke seluruh cairan tubuh, bagian tubuh Anda. Ya. Nah, tadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau yang terlarut pada cairan empedu, maka dia akan kembali dikeluarkan ke usus Anda dan ada proses tadi pemecahan obat dari konjugatnya, tersedia obat bebas dan obat akan direabsorpsi. Nah, proses inilah yang disebut siklus enterohepatik. Ya. Dan fenomena siklus enterohepatik ini juga akan dipertimbangkan pada saat misalnya Anda menyiapkan suatu bentuk sediaan, ya, misalnya lewat rute peroral ataupun rute intravena, karena ini akan mempengaruhi profil capaian kadar dan nanti bisa berpengaruh pada juga efek obat ya. Nah, gimana tadi kita tahu bahwa untuk apa fenomena dua puncak itu bisa disebabkan faktor ini atau karena faktor ini ya. Caranya adalah dengan obat itu diberikan kalau beroral ada dua puncak itu kan tadi kan belum pasti yang mana ya. Ini faktor faali ya, yang gangguan pada faali atau gangguan karena kita nggak pas intake makannya ya, atau kesalahan pada saat produksi begitu ya, problem produksi, atau karena memang ada siklus enterohepatik ya, obat itu mengikuti siklus enterohepatik, maka caranya adalah lakukan dengan intravena ya, karena kalau masih peroral muncul puncak ganda maka belum, masih tadi ada faktor-faktor tadi, tapi kalau intravena muncul puncak ganda maka ini dapat dipastikan puncak ganda ini adalah karena siklus enterohepatik ya. Tadi ini yang penjelasan yang tadi. Jadi obat kalau diberikan intravena kan em, tetap masuk ke liver kan. Jadi kalau diberikan intravena obat langsung ke sistemik ya. Kemudian dalam proses sirkulasi kan ada pasti pembagian darah yang masuk ke liver Anda. Ya, pada saat melewati liver tadi ada sebagian obat terkonsentrasi apa namanya masuk ke cairan empedu yang akhirnya terkonsentrasi di kantong empedu, dan kalau ada kontraksi ya, perintah kontraksi atau pengeluaran empedu maka akan dikeluarkan sejumlah obat dan ada peluang untuk reabsorpsi dan terjadi resirkulasi dari obat itu. Ya, jadi ini yang disebut fenomena dua puncak karena siklus enterohepatik ya. Oke, gambaran tadinya tadi sudah saya tunjukkan. Nah, ini ada eh, satu obat di piridamol. Tolong dicek ya, obat apa ini? Indikasinya apa ya? Di piridamol itu untuk apa ya? Jadi di piridamol ini diberikan pada tiga kelompok, ya, tiga kelompok
subjek yang masing-masing terdiri dari 4 volunteers atau sukarelawan. Ya, terdiri dari 4 volunteers, kemudian jadi ada 3 kelompok ya, masing-masing terdiri dari 4 orang. Yang kalau ngomong kelompok, berarti biasanya sih sudah ada persyaratan ya kalau kita melakukan satu percobaan. Misalnya syaratnya harus sehat ya. Harus sehat itu artinya ya memenuhi kriteria sehat ya. Kalau kita diantaranya misalnya nggak ada gangguan liver, nggak ada gangguan pada saluran cerna, tidak pernah melakukan pemotongan dari lambung atau usus seperti itu ya. Jadi ada persyaratan di atas. Nah, ini sudah memenuhi nih. Nah, sekarang obatnya dipiridamol yang A ya pada kelompok yang A ini diberikan dalam bentuk tabletnya utuh, utuh telan. Kemudian dilakukan sampling nih. Kayak apa dari setiap waktu sehingga diperoleh profil kadar versus waktu seperti yang gambar A. Sedangkan yang pada kelompok B itu kalau tablet dipiridamol tadi dihancurkan. Ya, kita lihat seperti ini profilnya. Yang pada kelompok yang ketiga itu tablet diberi minum ya, tapi 2 jam setelah minum tablet tadi, kemudian subjeknya tadi diberi makan ya, dan didapatkan profilnya seperti ini. Ya, Anda bisa jelaskan kira-kira apa ya kalau misalnya dari A ke B ini, yang B ini relatif homogen kalau kita ngomongkan dibandingkan yang A, ada variasi yang sangat besar antar individu. Ya, kita masih bicara rute per orang. Bisa dijelaskan? Silahkan. Saya mau coba izin menjawab, Prof. Silakan. Saya rasa itu setiap orang, 4 orang berbeda-beda karena semua orang memiliki metabolisme tubuhnya yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang lama juga, gitu, Prof. Dan Oh, juga ada faktor genetik. Saya rasa seperti itu. metabolisme. Oke. Selain metabolisme, apa lagi? Ditaruh. Eh, Yang lalu kan kita sudah, Kesehatan, Heeh, apa? kesehatan, kesehatan volunteernya. Sudah requirement dari subjek itu biasanya adalah sehat, sudah apa namanya memenuhi kriteria itu. Yuk kita kan bicara rute per oral ini. Jadi ini loh, Anda bisa lihat di sini kan dalam begitu digerus, ya, itu kan dia langsung homogen nih, relatif apa variabilitasnya lebih kecil. Tapi kalau di tablet utuh, ini kan, Pak, jadi kan ada sesuatu ya yang menyebabkan ini kalau utuh itu kan berarti kalau ngomong ini digerus itu kan berarti kondisi tabletnya terdisintegrasi kan gitu kan posisi kondisinya seperti jadi kalau tablet digerus itu seperti posisi tablet itu sudah terdisintegrasi. Jadi prosesnya obat untuk diabsorpsi ya secara garis besar kalau sedianya tablet kan tabletnya utuh dia kemudian harus hancur dulu. Hancur itu namanya disintegrasi. Setelah hancur berarti kan kalau hancur berarti kan obatnya lepaskan dari tabletnya. Dia harus melarut ya. Setelah melarut dia baru diabsorpsi. Jadi kan kalau di sini berarti kan
ada sesuatu loh yang bisa menyebabkan perbedaan dari tablet menjadi kondisi terdisintegrasi. Nah, kondisi apa itu? Mungkin kondisi biologisnya, Prof. Mm-mm, oke. Karena Contoh, saluran cernanya berbeda-beda, terus liver, ginjal, dan juga empedunya berbeda-beda pada setiap individu. oke, bisa lebih disebutkan tadi misalnya kondisi biologis itu seperti apa sih gitu. Kan ini masih berkait tadi, masih berkait, oh, dari tablet ke hancur itu antar orang beda, kan gitu. Kalau seperti ini, Anda kan harus kembali ke faktor-faktor yang berpengaruh pada proses absorpsi kan, yang rutenya adalah per oral, kan gitu. Nah, yang lalu kan kita sudah discuss panjang, banyak banget kan, rasanya hampir semuanya adalah kita bicara faktor absorpsi. Apa saja yang berpengaruh atau kondisi Pak eh pH atau lambung nih, Prof. apa? pH lambung. pH lambung, apalagi Motilitas. pH lambung, motilitas, ya. Jadi kalau ngomong lambung saja ya, dua orang yang sama, dua orang yang misalnya kembar aja, itu pasti volumenya bisa berbeda. Sekretnya akan berbeda, jumlah sekret-sekret yang ada di sana. Ya, kemudian motilitasnya juga berbeda. Ya, jadi kondisi-kondisi ini yang akan bawa luaran yang berbeda. Ya, kalau Anda misalnya ini dari piridamol ya dari pertama. Kalau Anda uji keseragaman bobot atau kandungan atau disolusi nantinya pasti mirip ya. Kalau uji in vitro pasti mirip dan syaratnya uji in vitro kan juga ketat banget kan. Tapi begitu Anda bekerja dengan in vivo ya maka bisa terjadi variasi yang sama. Padahal ini tabletnya sama tadi saya katakan ya. Jadi kalau misalnya di sini ya untuk orang yang pertama ini Anda lihat di sini kan sudah mulai muncul nih pada setengah jam. Tapi coba kita lihat untuk orang yang kedua di atas 1 jam, orang yang keempat ini baru muncul apa namanya hampir 2 jam baru muncul masuk di dalam darah. Ya, jadi di sana ada kondisi Faali yang berbeda antara orang yang bisa berpengaruh pada kalau kita lihat di sini adalah disintegrasi obat ya. Jadi Anda di sini saya cuma pesan aja kalau Anda bekerja dengan kondisi in vivo ya, maka Anda nggak usah khawatir kalau Anda dapatkan kok variabilitasnya tinggi banget dan itu adalah komentar dari teman-teman yang biasanya juga tidak bekerja dengan sampel biologik ya atau in vivo. Selalu sampaikan kok variabilitasnya tinggi sekali ya, lebih dari 75% ya SD-nya bisa. Itu bisa seperti itu ya. Jadi memang sangat tinggi. Jadi Anda nggak usah takut gitu ya. Itu adalah data yang ada dan kita membaca. Nah, kalau yang ini dan apa ya? Yang C, yang pasti di sini udah kelihatan ya, karena makanan.
Ya, jadi tampaknya untuk dipiridamol digunakan 2 jam sebelum makan itu belum mengkondisikan dia semuanya keluar dari lambung, ya, sehingga pada saat 2 jam masih ada obat di dalam lambung, ya, kemudian kita intake, maka obat ini harus dicampur dulu, ya, dengan makanan yang baru masuk didigesti, kemudian baru dikeluarkan dari lambung Anda. Jadi artinya ada proses pengeluaran lambung yang tertunda karena kondisi makan, ya. Sehingga itu pun jadi perhatian, ya, kalau kita ngomong di layanan, maka terkait dengan waktu makan itu adalah menjadi hal yang penting, ya, untuk mendapatkan efektivitas terapi obat. Ada yang mau didiskusikan dari data ini? Diberi damol obat apa ya? Anti platelet, Prof. Anti platelet, anti agregasi platelet, ya. Oke. Ini juga kalau untuk sebagian besar obat biasanya makanan akan menurunkan absorpsi, ya. Tapi yang lalu kan Anda juga sudah dapatkan di info terkait dengan untuk krisiologin akan meningkatkan absorpsi, ya. Begitu juga untuk teofilin. Hmm, ya. Teofilin itu obat untuk apa? Untuk apa? Kalau teofilin? Kalau tadi antiplatelet, kalau teofilin? Ayo, silakan. Untuk asma, Prof. Untuk asma, ya, dia salah satu bronkodilator, ya. Jadi mendilatasi bronkus Anda. Anda lihat di sini bahwa pada kondisi makan dia absorpsinya relatif rendah, ya. Tapi kalau digunakan setelah makan, ya, dia nambah ini, ya, jumlah yang terabsorpsi akan bertambah. Untuk teofilin tidak hanya lipid, ya, untuk makanan-makanan yang tinggi protein juga absorpsinya juga akan meningkat, ya. Dari gambar ini kalau ditanya apakah absorpsi lebih baik pada penggunaan setelah makan, jawabnya iya. Tapi apakah dengan penggunaan makanan itu artinya respon terapi obat akan lebih baik? Belum tentu, ya. Karena tidak selalu absorpsi yang lebih baik itu akan apa namanya memberikan respon terapi yang lebih baik, ya. Jadi di sini untuk teofilin dengan kadar yang tinggi nih, ini sudah mulai muncul nih kondisi nausea, vomiting, ya. Jadi isunya muncul gitu, ya. Jadi kalau Anda pernah apa namanya lihat, ya, pas ada anak biasanya dapat teofilin kemudian dosisnya kebesaran itu dia pasti akan tremor, ya, akan tremor. Justru apa ya, nafasnya tadinya yang ada gangguan nafasnya nggak longgar tapi terlalu loose gitu, ya. Sehingga biasanya anaknya juga akan tremor begitu, ya. Nah, karena apa? Teofilin itu masuk obat dengan indeks terapi sempit. Anda tahu apa itu maksudnya obat dengan indeks terapi sempit? Yuk, silakan. Ayo yang lain, Eh, ya. Mm-mm. yang kadar MEC dengan toksisitasnya sangat tipis. Ya, jadi rentang antara effective concentration dan toxic concentrationnya itu batasnya pendek. Ya, ini kalau untuk obat-obat seperti ini maka
kita juga perlu istilahnya pemantauan yang tersendiri ya. Karena melewati dikit aja itu akan muncul toksisitasnya ya. Secara umum untuk teopilin seingat saya rentang terapik atau therapeutic window ya itu sekitar 10-20 per mililiter. Oke, sampai di sini kita selesai. Untuk rute per ora, ada yang mau